Karena kemungkinan besar guys di 2 minggu pertama Oktober kalian kekurangan informasi yang kalian butuhkan ya. Karena kurang informasi kemudian beberapa Libra akan terpancing untuk ke negativity. No, don't do that ya. Remain positif Libra. Kamu bukan yang nomor satu lagi saat ini Libra. Kamu bukanlah yang utama lagi. Ada kehadiran pihak lain di situ yang membuat kamu bergeser posisinya. Di satu sisi, kamu tidak mau kehilangan apa yang sudah kamu miliki dengan pasangan resmimu saat ini. Ten of Pentacles aku lihat ya. Jadi Hierophant dan Ten of Pentacles itu pernikahan guys. Ini kan third party situation, ada dua perempuan di sini. Apapun jenis kelamin kalian, dan dia masih terasa sekali sampai 6 bulan ke depan di dalam hidupmu Libra. Aku berkali-kali bikin personal reading itu kebaca kok ya, yang selingkuh itu kadang jauh lebih stabil energinya daripada yang lagi resmi ya, suami istri yang resmi dengan dibandingkan dengan perselingkuhan yang selingkuh lebih stabil. Not afraid, so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Hai Libra, welcome back to Be Delightful channel guys. Bersama aku Ray, your tarot reader. Kita akan buat love reading untuk Libra couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama Oktober 2022 ya. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Artinya apa? Artinya kalian sudah tahu, oke. Dalam kesempatan kali ini aku akan buka 10 kartu untuk kalian guys. 6 kartu yang di cross atau disilang akan aku bahas di video ini. Kemudian 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian resonate dengan apa yang aku ceritakan, lalu tertarik untuk melihat apa nasihat atau tips dan trik dari universe untuk kalian terutama di 2 minggu pertama Oktober 2022 ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini guys. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton Oke Libra Temperance untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Aku ada sediakan 3 link untuk kalian guys, dari nyawer.com, kemudian ada Sociobus, kemudian ada Patreon ya. Nyawer itu untuk yang sudah berhasil daftar saja guys. Katanya agak ribet mau daftar ke situ ya, tapi ada juga beberapa yang sudah langganan. Kalau misalnya udah pernah daftar dan it's okay gitu, nggak ada masalah selama ini, silakan diteruskan. Sedangkan Sociobus itu untuk kalian yang gagal-gagal terus untuk daftar di nyawer ya. Jadi Sociobus itu mudah-mudahan bisa lebih sederhana, lebih gampang cara mengaksesnya ya. Sedangkan untuk Patreon, bagi para penonton yang ingin beli video extended tapi saat ini posisinya ada di luar negeri, oke? Oke. Kita akan segera mulai saja readingan untuk kalian ini Libra. Oke. Apa yang aku rasakan untuk Libra? I don't feel anything. Mati rasa Libranya. Oke, sebelum aku buka oracle untuk kalian guys, aku akan ambil 3 kartu, 3 zodiak ya. Ini yang akan mendapatkan specific message ya. Readingan ini untuk kalian yang sedang dealing dengan siapa saja, tapi akan ada specific message untuk Libra yang lagi dealing sama Gemini, Libra yang lagi dealing sama Cancerian, dan Libra yang lagi dealing sama Aquarius ya. Oke, kalau kalian merasa sedang dealing sama Gemini, Cancerian, dan Aquarius, ada pesan-pesan sponsor. Oh bukan, pesan-pesan spesifik untuk kalian nanti di video extended ya guys. Oke, kita akan segera mulai dari deck oracle dulu tentunya. 2 kartu dari sini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of bagi 2 Oktober 3 yes 2022. Thank you very much. 2 kartu. Ini adalah petunjuk atau clue guys ya dari universe tentunya, karena this is oracle di 2 minggu pertama Oktober untuk para Libra couple. Oke. Kalian tidak bersemangat Libra. Oke, remain positif. Oke guys, remain ya. Berarti saat ini kalian sedang fokus untuk hal-hal positif. Tetaplah bertahan di situ ya. Bukannya become positif. Kalau katanya become, jadilah positif begitu. Berarti saat ini kalian negatif. Ini kalian orangnya lagi positif-positifnya saat ini ya. Terutama nanti di 2 minggu pertama
Oktober akan ada tantangan untuk kalian berpikir negatif, mengarahkan kalian ke pikiran-pikiran negatif atau perbuatan-perbuatan negatif, guys. Negativity in general apa saja ya, yang jelas berbanding terbalik dari yang biasanya kalian lakukan. No, 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 don't do that Libra, oke? Remain positif katanya guys. Oke. Kemudian kartu kedua adalah get more information. Remain positif. Jadi nanti yang mau membawa kalian ke negativity tadi barangkali karena lack of information, kurangnya informasi yang kalian ketahui ya. Jadi daripada berpikir negatif lebih bagus kalian investigasi, cari informasi lebih. Ya, get more information. Karena kemungkinan besar guys di 2 minggu pertama Oktober kalian kekurangan informasi yang kalian butuhkan ya. Karena kurang informasi kemudian beberapa Libra akan terpancing untuk ke negativity. No, don't do that ya. Remain positif Libra. Oke guys, kita akan segera buka tarot untuk kalian ya. Oracle udah. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of October. Yes, 2022. Thank you. Ada Hierophant aku lihat di sini. Ini Libra menikah. Fire sign aku reading kayaknya mereka tuh masih pada pacaran deh guys, atau kalau nggak pacaran gitu komitmen begitu, tinggal bareng gitu, bukan pernikahan, bukan yang konvensional, tapi ini kayaknya konvensional deh. Aku lihat ada si Hierophant tadi ya. Oke, the Queen of Pentacles. Tisu. Kalian kayak pegang Pentacles tapi sedih guys. Pentacles ini bukan harus tentang uang ya, bisa jadi hal duniawi ya. Bisa jadi kalian itu suami dari seorang perempuan cantik dan kaya gitu, tapi kalian menunduk ya. Kalian adalah istri dari seorang laki-laki tampan, berkuasa dan kaya, tapi kalian menunduk. Itulah Pentacles yang kalian pegang saat ini, hal-hal duniawi yang dibanggakan, kalian membanggakannya. Yang kalian miliki saat ini kalian bangga, tapi ada kesedihan di situ. Begitulah Queen of Pentacles ya. Hal duniawi itu kalian banggakan ya. Kadang-kadang kalian bisa kayak pasang tampang gitu gaya. Pasang tampang apa sih? Kayak mendongakkan kepala gitu kalau ketemu sama teman-teman kalian. Bu, apa kabar? Jeng, apa kabar? Begitu. Kalian tuh kayak bisa memamerkan sesuatu begitu. Tapi ya sedih-sedihnya kalian deh yang tahu gitu ya. Libra. Oke. Oke. Hal duniawi tidak membuatmu bahagia Libra. Iya. Kata siapa? Oke. Apa itu? Udah deh, gak usah dibahas. The Knight of Pentacles, kemudian ada the Ten of Wands. Kenapa begitu? Queen of Cups. Dan. Five of Wands, kemudian ada Nine of Cups. Lalu the Death. Knight of Swords. Two of Pentacles. The Three of Swords. Oke. Kecewa. Kemudian ya, intinya kekecewaan gitu dulu lah ya, karena ada beberapa skenario aku lihat di sini. Yang pasti kekecewaan, the Three of Swords. Kamu bukan yang nomor satu lagi saat ini Libra. Kamu bukanlah yang utama lagi. Ada kehadiran pihak lain di situ yang membuat kamu bergeser posisinya. Bukan kudu PIL atau WIL ya. Artinya kalau kalian adalah Libra laki-laki, bukan berarti ada laki-laki lain saat ini. Sehingga kamu jadi pria nomor 2 di dalam hidup pasanganmu. No, bukan. Situasi juga bisa ya. Misalnya pekerjaan atau jarak ya, keluarga, oke. Pendapat, oke. Pola pikir, cara pandang. Jadi kalau kita seandainya berpasangan gitu ya guys, terus ada perbedaan pendapat dan kita tidak mau kayak bermediasi gitu, kayak mencoba untuk melebur gitu, nggak mau dalam hal pendapat ya. Kita mengutamakan pendapat kita, berarti kita itu akan menjadi pihak pertama
pendapat itu akan menjadi pihak kedua dan pasangan kita akan menjadi pihak ketiga. Begitulah ada Three of Swords. Yang pasti ada kekecewaan di situ. Pasangan kita itu akan kecewa. Loh, kok dia lebih mengutamakan prinsipnya daripada aku? Nah, kayak gitu ya. Bukan kudu tentang perselingkuhan, tapi memang pada umumnya perselingkuhan, guys. Oke. Mari kita klarifikasi dulu ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra. Couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for you. Okay. The first weekly of October 2022. Remain positive and get more information ya Libra. Oh. Oh. Yes, Hangman. Tunggu ya guys. Se. Knight of Pentacles. Tunggu. Oh, kamu Libra yang menjadikan pasanganmu sebagai pihak ketiga. Kamu menghadirkan orang baru di dalam hidupmu, lalu pasangan resmimu menjadi bergeser posisinya. Karena di sini Knight of Pentacles, guys. The Lovers, kemudian Hangman, dan the Ace of Pentacles. Sebenarnya harus diperbaiki. Ya, situasi ini harus diperbaiki. Itu at least menurut pikiran kamu Libra, tapi kamu masih menunda-nunda saat ini. Kayak malu guys, kayak takut gitu, kayak nggak berani untuk mengambil resiko. Resiko apa? Resiko dari penolakan. Penolakan yang terjadi kenapa? Karena orang yang mau kamu datangin untuk meminta maaf itu kemungkinan besar tidak akan memaafkanmu. Itu yang terlihat di sini. Knight of Pentacles ya. Center of readingnya ini minta maaf, menawarkan sesuatu, minta maaf. Oke. Ada yang kamu sadari Libra. Ketika muncul Ace of Pentacles bersamaan dengan The Hangman, artinya setelah sekian lama kamu bingung gitu, terus tiba-tiba kamu sadar. Itulah Hangman dengan Ace of Pentacles ya. Yang kamu sadari itu tentang betapa berharganya seseorang, oke. Betapa pentingnya seseorang bagimu. Let me clarify the center of the reading, please. Thank you. Ace of Wands. Oh. Two of Pentacles. Oh, begitu. Yes. Gimana? Nggak tahu. Oke, The Seven of Cups. Option, banyak pilihan ya. The Two of Pentacles dan kemudian The Ten of Pentacles. Kalau ini adalah pernikahan guys, berarti kamu yang selingkuh Libra dan kemudian ketahuan guys, ya ketahuannya udah cukup lama. Kamu ingin berbaikan semula ya dengan pasanganmu, bisa jadi dengan istrimu atau dengan suamimu. Tapi aku masih merasakan kehadiran pihak ketiga itu di sini. Entah siapapun pihak kedua, pihak ketiga ya, yang jelas yang menjadi penghalang antara kamu dengan pasangan resmimu itu masih terasa di sini. Dia masih terlihat jelas di sini. Di satu sisi, kamu tidak mau kehilangan apa yang sudah kamu miliki dengan pasangan resmimu saat ini. Ten of Pentacles aku lihat ya. Jadi Hierophant dan Ten of Pentacles itu pernikahan guys. Pernikahan yang berstatus ya. Pernikahan yang terhormat. Seven of Cups. Let me clarify the Queen of Cups. Thank you. Fokus. Five of Cups. Knight of Cups dan Six of Wands.
Seven of Pentacles. Ada kayak penyesalan karena membuat sedih seseorang. Fokus ya, karena Queen of Cups dengan Five of Cups. Diabaikan, ditelantarkan. Kok bisa ya aku berbuat seperti itu? Kenapa aku sampai tega melakukan hal yang seperti itu kayak gitu di sini, guys? Karena ada Six of Wands, victory. Awalnya kamu menganggap ini kayak sebuah kemenangan begitu ya yang kamu lakukan, yang perselingkuhan ini atau third party situation ini kayak kebanggaan tersendiri bagimu, dan kemudian kamu menyadari, loh, what the hell did I do? Apa yang aku lakukan? Kamu masih mencintai pasangan resmimu saat ini ya. Itu terlihat di fokus ini. Queen of Cups. Satu-satunya, oke, satu-satunya cinta ya. Dia satu-satunya orang yang kamu sayangi. Oh my god. Lalu kenapa kamu berselingkuh? Nah, oke, itu pertanyaan bagus. Kalau kamu mencintai seseorang, lalu kenapa berselingkuh? Ya, godaan terlalu besar ya. Oke, that's fine. Aku hanyalah lelaki biasa. Oke, it's okay. Atau aku hanyalah wanita biasa. Oke, it's okay. Selalu banyak sekali pembenaran-pembenaran yang keluar untuk mencari alasan ya. Kalau kita melakukan kesalahan. Oke. Sulit sekali untuk mengatakan ya aku salah gitu. Sulit banget ya. Padahal itu sebenarnya udah ada di pikiran. Karena Queen of Cups ini terlihat bersama Five of Cups. Tapi sulit untuk mengatakannya. Knight of Cups itu ketiban sama Ten of Wands. I don't know guys. Wands itu semua yang berkaitan dengan pikiran. Bisa jadi pride ya, harga diri, gengsi. King of Swords, Nine of Wands, Five of Swords. Yang kamu lakukan berbeda dengan apa yang kamu pikirkan. Yang ada di dalam bawah sadar kamu pun berbeda dengan apa yang ada di alam di alam sadarmu ya, di fokus ini. Aku melihat ada arogansi di sini. Banget arogansinya. Five of Swords dan kemudian King of Swords. King of Swords itu emotionally unavailable, dan Five of Swords itu apapun yang terjadi aku tidak akan. Apapun yang terjadi aku tidak akan minta maaf. Apapun yang terjadi aku tidak akan mendatangi duluan. Apapun yang terjadi aku tidak akan mau berbaikan. Apapun yang terjadi aku tidak akan mau memperbaiki hubungan. Nah, itu yang terjadi sini. Di subconscious mind ya. Fokus dan target atau subconscious mind itu tidak real, itu ada di pikiranmu. Jadi pikiran kamu kayak bercabang dua saat ini guys. Oke, mana yang bercabang dua aku lihat. Aku ingat begitu. Nah ini The Two of Pentacles. Nanti ini nasihat terakhir untukmu ya, kartu keempat tentang pikiran yang bercabang dua ini. Oke. Berarti ini ego yang mau dilawan ya, Taurus lagi. Libra. Ya mungkin kalian diri sama Taurus juga. Ego yang harus dilawan. Let me clarify the Nine of Cups, thank you. Ada kesenangan tersendiri dari sisi kamu Libra ketika bisa melakukan apa yang kamu inginkan guys. Oke. Kamu kayak powerful sekali kurang dari 6 bulan yang lalu. Aku rasa ini berkaitan dengan perselingkuhan ini. Ketika kamu bisa mendekati pria lain atau mendekati wanita lain gitu, dalam hubungan terselubung, kamu merasa kayak ada power dari dirimu, di dalam dirimu ya. Ada kekuatan. Dan itu ternyata semu. Oke, kelihatan Empress dan Queen of Wands di sini. Itu terlihat semu. Yang dealing sama kamu ini nggak terlalu peduli dengan third party situation ini. Fuck off gitu. Memang sedih dia ya, Queen of Pentacles, dan terlihat memegang Pentacles tapi tunduk tadi sedih. Tapi dia tuh udah nggak ngaruh sih sebenarnya, nggak, yang kamu lakukan itu Libra udah nggak menghancurkan dia lagi, tuh yang terlihat di sini. Kalau ada keinginan untuk kamu kembali dan kemudian meminta maaf, kemudian mendapatkan kembali apa yang pernah kamu miliki bersama dia, berarti kamu yang hancur. Kamu yang hancur. Aku tidak melihat ada pergerakan dari dia, tapi dari kamu. Ten of Wands ini guys, kemanapun kita berpikir ke arah situlah energi kita akan mengikut. Ya itulah Ten of Wands, karena mainnya di pikiran ya. Kalau menurut
menurut kita tanpa kita mencoba sesuatu tapi rasanya bakalan berat banget begitu, maka ya bakalan berat jadinya. Karena ini di pikiran, ini kan beban ya, Ten of Wands ini beban di dalam pikiran. Terlalu banyak yang kamu pikirkan ke depannya, yang aku rasa hampir tidak beralasan guys. Itu yang membuat overthinking tadi dan membebanimu saat ini. Kalau memang seandainya kamu belum yakin dengan keputusanmu ini, ya, ini kan third party situation, ada dua perempuan di sini, apapun jenis kelamin kalian, dan dia masih terasa sekali sampai 6 bulan ke depan di dalam hidupmu Libra. Kalau memang kamu belum bisa membuat keputusan akan memilih salah satu saja, maka sebaiknya kamu nggak usah repot-repot untuk meminta maaf begitu, karena ini dua-duanya minor arcana guys. Ini terserah pada kamu ya. Center of the readingnya itu Knight of Pentacles minor arcana, dan kemudian challenge-nya itu Ten of Wands minor arcana. Itu powernya ada di kamu, atau eh, itu terserah padamu gitu deh. Kecuali tadi major arcana itu artinya dari universe gitu, maksudnya itu campur tangan universe. Ini nggak terserah kamu. Jadi kalau begini keadaannya, aku harus sarankan kalau memang kamu masih meragukan gitu, karena tuh Pentacles ke depannya guys. Jadi bisa jadi kamu nanti udah minta maaf ke si pasangan kamu ini, dan kemudian kamu mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin kamu perlu mundur sejenak, memikirkan apa yang sebenarnya kamu inginkan dari hubungan kalian ini gitu deh. Kalau kamu ingin bersama dengan dia, ya pastikan itu yang akan kamu lakukan. Kalau seandainya kamu masih mencoba-coba saja gitu ya guys, kayak rasanya sayang aja deh dilepasin gitu, tapi even kamu kembali sama dia, kamu masih mau tetap kontak pihak ketigamu ini, ya aku rasa itu hanya akan mengganggu atau memperlambat langkahmu. Kadang-kadang ada untungnya guys mendapatkan center of the reading itu dua minor arcana ya. Kita bebas pilih. Aku nggak akan bilang ketika kamu kembali ke pasangan resmimu maka itulah yang terbaik, itulah yang nomor satu. Enggak, aku nggak ngerti situasi kamu seperti apa. Ya, kamu yang tahu situasimu seperti apa Libra. Eh, Bukan berarti pasangan resmi kita itulah situasi yang paling tepat, paling oke untuk kita. No, bukan berarti ya, bukan berarti. Aku berkali-kali bikin personal reading itu kebaca kok ya, yang selingkuh itu kadang jauh lebih stabil energinya daripada yang lagi resmi. Ya, suami istri yang resmi dengan dibandingkan dengan perselingkuhan, yang selingkuh lebih stabil. Itulah tandanya guys kalau kita tidak bisa mengeneralisasikan semuanya pelakor 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 gitu. Tapi memang iya, di dunia ini ya ada namanya hukum, ada namanya budaya, culture, kita punya kebudayaan begitu, bahwa kalau yang pria beristri jangan diganggu lagi sama wanita lain, atau wanita beristri jangan diganggu lagi sama pria lain, kan begitu. Tapi terlepas dari itu guys, di tarot itu ideal tidak idealnya seseorang tidak ada kaitannya dengan pernikahannya. Ya, karena pernikahan itu duniawi, oke? Jadi kamu yang tahu dan kamu yang tentukan apakah ini yang kamu inginkan. The Ten of Pentacles and the Hierophant. Kalau seandainya itu yang kamu inginkan, ya remain positive and get more information. Kamu harus minta maaf ke dia mengenai kesalahanmu dan fokus ke sini. Tapi kalau misalnya ini membebanimu, ya dan hanya ada pentacles di situ, hal duniawi yang bisa kamu raih atau kamu dapatkan, dan kamu merasa sulit untuk melepaskannya karena itu udah sekian lama misalnya, no, that's not the right choice ya. Mungkin kamu bisa pertimbangkan ke sini. 2 minggu pertama Oktober kamu boleh memilih ya, dan pastikan pilihanmu itu adalah yang benar-benar kamu inginkan, yang sesuai dengan keinginan hatimu. Karena aku lihat dari orang yang lagi dealing sama kamu ini, pasangan resmimu ini, dia tidak merespon apapun. Dia tuh nggak ngejar kamu, dia tuh kayak udah pasrah gitu guys, kayak udah ikhlas, ya udah serah deh, serah lu, terserah kamu saja kayak gitu. Let me clarify the death please, thank you. Ada perubahan besar di dalam hidupmu apapun yang kamu putuskan ya. Kalau kamu mau kembali berarti ada perubahan yang baru. The Death ini baru major arcana guys. Setelah kamu putuskan sama misalnya kembali ke pasangan resmimu, jeber, baru universe masuk ya. Baru ada istilah divine intervention. Bom dimulai yang baru lagi. Kalau misalnya kamu memutuskan untuk berpisah, artinya kembali ke orang ketiga ini, yang baru pun akan segera dimulai di dalam hidupmu. Lain ceritanya.
Dan The Death ini guys, kartu menuju transformasi, the new you ya. Ini kartu baik. Ini kartu yang baik, oke. Kartu yang positif sekali ya. Mau kembali ke pasangan resmimu, hasilnya akan positif. Mau melepaskan pasangan resmimu dan kembali ke yang pihak ketiga ini pun hasilnya positif. Kadang-kadang itu yang bikin kamu galau ya. Kalau seandainya tadi bisa pikiran itu tekad itu bulat gitu, Ray lagi, oke. Tekad itu bulat begitu dan tekad kamu bisa bulat itu dan kamu bisa bilang aku akan lebih mengutamakan pasangan resmiku gitu. Itu kan jauh lebih gampang. Nah masalahnya kamu nggak bisa fokus. Kalau ada di antara kalian yang kayak takut guys mengenai mengakhiri hubungan resmi ini dan kemudian memulai yang baru dengan yang orang yang kalian kenal mungkin setelah kalian menikah, takut gitu ya, kayak yang mengingat-ingat cerita-cerita zaman dulu sih yang begitu nanti bakalan kena karma, kita itu nggak baik begini. No, remain positif ya. Seperti yang aku jelaskan di awal, bukan berarti ketika kamu saat ini menikah maka itulah situasi paling ideal yang bisa kamu dapatkan di dalam hidup ini. No guys. Bisa jadi munculnya pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat akan jauh lebih ideal. Tapi mengenai apakah akan melanjutkan relationship secara dunia ya, menikah atau tidak, itu urusan kamu. Oke. Apakah aku bisa menikah dengan orang yang tidak ideal dengan Korea? Bisa, banyak orang yang menikah dengan orang tidak ideal. Itu kan keputusan bersama ya. Kamu juga bisa memutuskan yang seperti itu, oke? Oke, The Death. Ini ada The High Priestess, kemudian Queen of Pentacles lagi datang, lalu ada The Nine of Pentacles. Ace of Cups. Untuk mendapatkan The Death ini, kartu transformasi ini, kamu harus based on Ace of Cups, ya. Jadi kalau memutuskan minta maaf dan kembali ke pasangan resmimu itu atas keinginanmu sendiri, bukan karena disuruh keluarga, bukan karena disuruh teman, bukan karena disuruh dunia. Karena di dunia ini idealnya kalau udah selingkuh baliklah ke pasangan sah gitu. Padahal di situasi yang kamu jalani bersama pasangan sahmu itu lebih kacau berkali-kali lipat gitu. Bukan karena itu, tapi karena kamu mau. Ya, begitu kamu mau kembali sama dia, artinya let's do it again. Kita mulai lagi ya. Maafkan aku atas kesalahanku. Maukah kamu? Mau. Kalau katanya gitu, karena dia pasif ya guys. Kalian bisa remain positif. Ini orang aku rasa bakalan mau ya, yang si pasangan resmimu ini, dan stay di situ ke depannya. Jangan keluar lagi, jangan serong lagi. Karena itu kan berbahaya guys ya. Tapi begitu kalian bilang ya udah deh, aku sudah pikirkan masa-masak misalnya, memang hubungan kita ini udah gak bisa dipertahankan yang resmi ini begitu, kita berpisah saja ya, it's okay for you. The Death itu akan tetap kamu dapatkan kurang dari 6 bulan. Oke. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian guys, resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe dalam mengambil langkah, aku rasa membuat keputusan di 2 minggu pertama Oktober ini, sekaligus ada pesan penting untuk Libra yang dealing sama Gemini, Cancerian atau Aquarius. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian Libra couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of October 2022. Thank you very much guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya ya. Dadah.